يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat dan juga kasih sayang Allah kepada kita dipertemukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah untuk menuntut ilmu agama. Dan mungkin sudah disampaikan oleh panitia tentang Ustaz Muhammad yang bisa hadir pada hari ini. Kata kedua saya yang semulanya itu pada pokok itu dimajukan. Adapun pengajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan dan menyelesaikan kita al-usul sittah, 6 landasan pokok dalam agama yang ditulis oleh Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita telah sampai kepada poin yang kelima dari 6 poin yang ditulis oleh Imam. Dan pada poin yang kelima dari 6 nanti insyaallah taala akan menjadi akhir pertemuan kita dari kitab ini. Pada poin yang kelima dari 6 ini, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala pada risalah kitab ini mengkhususkan untuk memberi bantahan kepada para al-mutasawwifah, para ahli tasawuf dan orang-orang yang menyelisih kitab sunnah dari golongan mereka. Pada poin yang kelima akan dibahas khusus tentang perbedaan antara awliya Allah, wali-wali Allah dengan awliya syaitan, wali-wali syaitan. Dan pembahasan ini masuk dalam hitungan akidah Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan antara mereka. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara mereka. Wa awliya Allah memiliki sifat-sifat yang khusus yang membedakannya dari para awliya syaitan. Walaupun banyak orang tertipu sehingga menyangka bahwa para awliya syaitan, wali-wali syaitan tersebut adalah awliya Allah, para wali-wali Allah. Sehingga terjadilah kerusakan yang besar dalam masyarakat. Sehingga terjadilah karat dalam akidah Islamiyah yang ada pada kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang. Dan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah berkenaan dengan poin ini memiliki sebuah risalah khusus yang beliau berjudul Al-Furqan Baina Awliya'illah wa Awliya' Syaitan. Garis pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Dan masalah ini masalah yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslim agar tidak jatuh ke dalam kesesatan hingga mengira bahwa para awliya syaitan tersebut adalah para wali-wali Allah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslul khamis, poin yang kelima, bayan Allah subhanahu li awliya'illah
wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da'illahi al-munafiqin wal hujjah. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan siapa para wali-wali Allah. Allah terangkan itu dalam kitabnya. Dan juga Nabi-Nya menerangkan hal tersebut dalam sunnahnya dengan ciri-ciri yang mereka bisa dikenal dengan. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihin bihim. Dan juga perbedaan antara mereka dengan orang-orang yang kelihatannya sama seperti mereka. Kelihatannya para wali-wali Allah mereka itu. Dari pakaiannya, dari pandangan matanya, dari ucapan lisannya, dari hayatnya, pembawaannya. Tapi padahal mereka itu adalah a'da'ullah munafiqun wal hujjah, para musuh-musuh Allah dari kalangan al-munafiqun dan orang-orang al-hujjah yang suka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-I'tiqad, Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi hafizahullah taala menyebutkan ada al-asl ركز فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على الصوفية الذين يزعمون أن الأولياء هم الذين يظهرون بالأقوال والكرامات وتبدو منهم الشطحات فزعموا أن الشيخ هو من تقرب بالقرب من الله إلى أن تصل إلى درجة سقط عنه فيها التكاليف. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi menjelaskan pada poin yang satu ini. Pada poin ini Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengkhususkan bahwa poin ini diperuntukkan kepada orang-orang Sufiyah yang hulu, yang mengira bahwa para awliya Allah, orang-orang yang memiliki predikat waliullah adalah orang-orang yang muncul darinya keadaan-keadaan yang menyelisih kebiasaan kebanyakan orang. Kalau ditusuk tidak mempan, kalau jatuh ke dalam api tidak terbakar, dan yang lain sebagainya yang menyelisih kebanyakan kebiasaan orang lain. Bisa jalan di air. Kalau minum minuman keras di tangan, minuman keras itu menjadi Sprite misalnya, atau bir di tangannya itu menjadi air susu, dan yang lain sebagainya. Wal karamat wa tabdu minhum asy-syafaat. Kelihatan dari mereka hal-hal demikian, hal-hal yang asing, tak biasa didapati kepada kebanyakan orang. Yang biasa dikatakan oleh orang-orang sekarang, mereka adalah orang-orang yang sakti. Mereka adalah orang-orang yang sakti, punya ilmu. Dan ada ilmu di kalangan masyarakat kita adalah ilmu yang seperti itu, ilmu kebal. Tapi kalau ilmu kita sunnah tidak dimaksudkan dengan penyebutan ilmu bagi mereka. Makanya apabila ada seorang ulama tadi menuntut ilmu, kemudian dia datang ke masyarakatnya, kepada kaumnya, mengurubuni orang tersebut, beri saya ilmu. Tapi yang dia mau adalah ilmu bisa menghilang seperti itu. Bukan ilmu kita sunnah. Kalau kita datang, ya Allah Ta'ala, ayo kemari, kita duduk di masjid, belajar Alkitab Sunnah, maka mereka akan lari bersatu dengan sunnah. Tapi kalau dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ilmu kebal, kalau dipukul orang muntah, maka yang seperti itulah yang laris di kalangan masyarakat. Nah, dan poin ini diperuntukkan kepada mereka. Itu orang-orang Sufiyah yang menyangka bahwa para waliullah adalah orang-orang yang sakti, mendelajun, punya ilmu Sri Gunting, dibawa lari dengan kecepatan seperti kapal jet. Nah, atau ilmu yang diwariskan oleh orang-orang Hindu Buddha yang dia pelajari dari jin dan syaitan. Kemudian dengan pakaian yang kelihatan sedikit Islami, maka mereka dinobatkanlah sebagai wali-wali. Itu yang terjadi di masyarakat. Dan poin ini khusus untuk membantah mereka.
Kemudian kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, "Faza'amu anna syaitan huwa man taqarraba bil qurbi min Allah ila an tasila ila darajat saqata 'anhu fi al-tasawuf." Dan enggak cuma itu. Yang ada dalam kamus orang-orang sufi ya sekarang. Atau lebih luas lagi, bukan cuma orang sufi, tapi orang-orang yang sudah tasarraba, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sufi. Nah, lalu kita lihat apa bajunya, apa partainya, apa benderanya. Kenapa? Karena demikian ini sudah merata. Sudah demikian merata. Muhammadiyah yang terkenal memerangi bid'ah, khurafat dan yang misalnya. Tapi juga kita dapati dari persen-persen mereka yang akidahnya tidak jauh beda dengan akidah orang-orang Sufiyah dan akidah orang-orang tarekat. Begitu juga praktek ibadah. Semua sudah. Nah, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, di antara anggapan lain orang-orang Sufiyah terhadap syekh mereka, terhadap guru mereka, terhadap orang yang dinobatkan sebagai waliullah di kalangan mereka, bahwa waliullah adalah orang yang beribadah kepada Allah hingga pada taraf tertentu dia sampai kepada derajat yang disebut dengan derajat al-yaqin. Dalilnya adalah kata mereka, "Fa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang yakin. Baik, saya sudah yakin. Lantas berhenti beribadah? Ya, itu kata mereka. Berhenti beribadah sehingga sampai orang terjadi. Tidak ada lagi beban. Yang haram menjadi halal bagi mereka. Hingga kita dapati dalam cerita-cerita orang-orang sufi, para pemimpin-pemimpin tarekat mereka menggauli khimar, keledai di pinggir jalan. Tapi menurut pengikutnya itu sah dan legal. Kenapa? Karena syekh maksum. Yang harus kita lakukan adalah husnul dzan dengan syekh. Berhusnul dzan, berbaik sangka dengan syekh. Kemudian muncullah cerita-cerita yang lain yang dibuat-buat oleh mereka, bahwa dilakukan sebenarnya oleh syekh adalah menutup lubang dari sebuah kapal yang hampir saja tenggelam di tengah lautan. Bukan berzina. Itu legal. Legal bagi mereka. Dikenallah juga dari kisah-kisah orang-orang Sufiyah terdahulu, memimpin tarekat mereka khutbah Jumat dalam keadaan murian, dalam keadaan telanjang bulan. Siapa yang mengingkari? Tidak ada. Kenapa? Karena syekh yang melakukannya dan syekh maksud menurut mereka. Dialah waliullah. Tidak usah ditegur atas perbuatannya. Nah inilah yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab pada poin yang kelima ini, bahwa dengan sekedar tanpa hal-hal yang menyelisih kebiasaan kebanyakan orang, si fulan kalau ditusuk tak mempan, kalau dikejar di penjara, hilang dari penjara, tak ketahuan, teralinya tutup, tak ada sedikit pun, tapi dia bisa hilang. Nah, dan yang lain sebagainya dari hal-hal yang menyelisih kebiasaan. Bahwa sekedar yang demikian itu apabila muncul dari seorang, itu bukan ukuran untuk menilai bahwa dia adalah waliullah, bukan ukuran. Bukan ukuran. Kita ingat berapa tahun yang lalu David Copperfield, ya, sakti nggak dia? Gimana nggak bisa terbang? Sehingga dia akan dijelaskan bahwa yang demikian itu juga dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang kafir sekali itu punya yang kayak gitu. Jadi bukan ukuran bahwa seorang itu sakti mandraguna, ya, boleh apa? Tapi lihat dulu kehidupannya, seperti apa dia, apakah orang yang beriman, dan apakah dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru yang demikian itu kita hukumi adalah karamah yang Allah muliakan dengan itu semua para wali-wali. Jelas? Nah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bayan Allah Subhanahu li awliyaillah wa tafriqu bainahum wa bainal mutashabbihin bihim min a'da'illah wal munafiqin wal fujjar. Poin yang kelima di sini berisikan tentang keterangan dari Allah Subhanahu wa taala siapa wali Allah.
Siapa mereka? Apa saja sifat-sifat mereka? Dan perbedaan antara mereka dengan selain mereka yang berbaju sama seperti mereka, yang padahal mereka itu adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang hujjah, para pelaku maksiat. Sehingga nggak aneh kalau kita lihat di koran, ya, seorang kiai di Jawa sana bersandingan dengan artis. Kenapa? Hal yang demikian legal bagi Pak Kiai. Nah, tapi orang yang tidak mengatakan sunnah tahu bahwa itu adalah munkar. Itu adalah munkar. Ada Allah. Ini musuh Allah sebenarnya. Tapi dia berpakaian dengan pakaian wali Allah. Nah, berkata Syekh Bayaqi di hadza ayatun min surah Ali Imran, dan cukup dalam menjelaskan hal ini siapa waliullah dan perbedaan antara mereka dengan musuh Allah yang mengaku-ngaku sebagai waliullah. Cukup untuk menjelaskan ini sebuah ayat dalam surat Ali Imran. Wa hiya qawlun in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada ayat 31, katakan kepada mereka wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada mereka wahai Rasul, in kuntum tuhibbuna Allah, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Muhammad, ikuti ajarannya dalam hal akidah, keyakinan, dalam hal ibadah, dan juga dalam hal suluk akhlak. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadamu. Ini ayat pertama yang menjelaskan perbedaan antara mereka dengan musuh-musuh Allah yang mengaku sebagai wali. Sebelum kita bahas pada ayat yang pertama ini, kita akan bacakan sedikit perkataan penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Awliya Allah taala hum alladziina aamanu bihi wa taqaw wastaqamu 'ala dinihi wa hum man wasafahum Allah taala bi qawli ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kanu yattaqun." Wali Allah itu mereka lah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini sebenarnya ini siapa wali Allah? Sifatnya dua, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang Allah sebutkan sifat mereka dalam firman-Nya, "Ala inna awliyallahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa lam yakfurun. Siapa mereka? Allah jelaskan siapa mereka. Yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dua sifat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya, "Fala kullu man yad'i wilayah yakun wali." Jadi enggak setiap orang yang mengaku-ngaku saya wali Allah, berarti dia wali. Wa illa la kana kullu wahidin yad'iha. Kalau setiap orang yang mengaku dibenarkan pengakuannya, berarti setiap orang akan mengaku bahwa dirinya adalah wali Allah. Nah, walakin tuzal hadzal mudda'i wilayah bi'amalihi. Mereka yang harus apa? Amalannya itu ya kita cocokkan dengan apa? Dengan kitab dan sunnah. In kana amaluhu mabniyan 'ala al-iman wa taqwa. Apabila kesehari-hariannya, amalan ibadahnya itu landasannya atas keimanan dan ketakwaan, ya, fa innahu, maka dia wali. Wa illa falaysa biwali. Kalau tidak, maka dia bukan wali. Wa fi da'wahu al-wilayah tadjid li nafsihi. Dan orang yang mengaku bahwa dirinya wali, berarti dia memuji dirinya sendiri. Begitu bukan? Berarti dia memuji dirinya sendiri. Wa dzalika li nafsihi. Dan memuji diri sendiri bertentangan dengan prinsip ketakwaan kepada Allah. Bukan ciri orang yang bertakwa memuji dirinya sendiri. Karena Allah Taala yaqul, karena Allah Taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa."
Jangan kamu memuji dirimu sendiri. Huwa a'lamu. Allah Maha mengetahui siapa orang yang bertakwa. Fa'idza idda'a annahu awliya Allah, faqad zakara. Maka siapapun yang mengaku bahwa dirinya adalah wali Allah, berarti dia telah memuji dirinya sendiri. Wa hina idzin yaqulu waqi'an fi ma'siyah. Berarti dia telah maksiat. Wa fi ma nahahu Allah anhu wa hadha yunafi taqwa. Dia terjatuh ke dalam apa yang dilarang oleh Allah, dan ini bertentangan dengan prinsip ketakwaan. Karena para awliya Allah tidak memuji diri mereka sendiri bahwa mereka itu adalah wali. Tidak menobatkan dirinya sendiri sebagai wali. Nah, kapan kita mendapati ada seseorang yang menobatkan dirinya adalah wali, berarti dia bukan wali. Berarti dia bukan wali. Apapun kesaktian, ya, bisa hilang. Biarin, ya, dapat coverpet juga bisa hilang. Bahkan Monas mau dihilangin kemarin. Sayang, orang kafir pun bisa kayak gitu. Jadi bukan sekedar seorang itu menampakkan kesaktian, unjuk kebolehan, ya, maka dia langsung kita nobatkan sebagai wali Allah. Nah, ayat yang pertama ya, mengandung kejelasan dan masalah. Yang tadi kita baca itu salah surat Al-Imran pada ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un." Katakan, kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikut dia. Itu siapa maksud? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kita. Sebelum kita baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ayat ini kalau kita mentadabburinya, sungguh orang yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan apa? Keberuntungan yang paling besar. Apa sih amalan yang dia lakukan? Cinta kepada Allah. Begitu bukan? Dalam ayat ini, cinta kepada Allah. Wajar orang yang fakir cinta kepada yang Maha Kaya. Begitu kan? Nahnu fuqara. Kita ini orang-orang fakir di hadapan Allah Subhanahu. Orang yang enggak punya cinta kepada yang Maha Punya, Allah Subhanahu. Orang yang butuh cinta dan bergantung kepada yang bisa memenuhi kebutuhan. Tapi wajar kalau yang Maha Kaya cinta kepada yang fakir, yang bisa memenuhi kebutuhan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada yang butuh. Allah cinta kepada Allah. Itulah hasil, ya, yang didapati oleh orang yang cinta kepada Allah. Hasil yang lebih besar dari apa yang dilakukan. Yang dilakukan adalah cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, katakan kalau kamu cinta kepada Allah, ini namanya cinta. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikuti aku. Hasilnya Allah akan cinta. Maka apa yang didapat oleh hamba dari cinta kepada Allah itu lebih besar dari amalan yang dia kerjakan. Yang didapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hal ini, wa hadhihi ayat sama ayatul mihr. Ayat ini dikenal dengan ayat cobaan. Ayat cobaan. Ayat imtihan, haitsu ta'aqabu muhabbat Allah taala. Cobaan. Ya, kepada orang-orang yang mengaku-ngaku bahwa dia cinta kepada Allah Taala. Ta'anzalallahu hadhihi ayat fi man idda'a muhabbat Allah Taala. Nadarna faman idda'a muhabbat Allah Taala nadarna fi 'amalihi. Maka Allah turunkan ayat, ya, sebagai cobaan bagi orang yang mengaku bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nadarna fi 'amalihi. Kita lihat pada amalan ibadahnya. Fa in kana muttabi'an li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apabila benar amalannya, perbuatannya, pekerjaannya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa huwa shadiq, maka pengakuannya dia cinta kepada Allah benar. Betul. Wa illa fa huwa kadzib. Kalau tidak, maka pengakuannya apa? Dusta. Pengakuannya adalah dusta. Apa hubungannya dengan batu? Aulia
adalah orang yang mendapatkan wilayah, ya. Mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih daripada itu. Nah, maka orang yang mengaku bahwa dia adalah waliullah, kita lihat amalan perbuatan. Kalau ya sholat 5 waktunya kemana? Tidak pernah kelihatan. Sholat Jumat ke Mekah. Atau Abdul Bintis lagi tidur di rumah. Nah, sholat Jumatnya di Mekah menurut mereka. Begitu juga kalau kita lihat pada keseharian, dekil dan dekumel, ya, rambut gondrong nggak urus, yang kayak begitu di masyarakat kita, ya, walaupun dia itu adalah seorang tokoh, ya, apakah yang punya predikat Habib misalnya, ya, dan yang lain sebagainya, orang-orang saleh yang dianggap saleh oleh masyarakat, maka mereka akan langsung dinobatkan sebagai waliullah. Kiai beling, ada kiai beling? Tak ada dalam Islam, ya, tak ada dalam Islam, ya. Nah, seorang ahli agama, bahkan siapapun dituntut untuk apa? Taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kebersihan tubuhnya. Tapi kalau orang yang kotor dekil, ya, justru itulah waliullah. Itu yang ada dalam masyarakat. Itu semua merupakan apa? Salah ukur yang salah. Ya, kalau itu masih ada, tersimpan dalam benak kita, buang sekarang. Maka waliullah adalah orang yang kehidupannya sesuai dengan apa? Dengan kehidupan yang sesuai. Nah, dari itu. Baik. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ayatun fi surat Al-Maidah. Dan sebuah ayat lagi kata Syekh dalam surat Al-Maidah, wa yaqulu ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin la yujahiduna fillah la yaqafuna lawmata laim. Nah, ini ayat yang kedua. Dan ayat ini merupakan tolak ukur kita dalam membedakan siapa waliullah dan siapa awliya syaitan, para wali syaitan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, katakan wahai Muhammad, wahai Rasul, ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, man yartadda minkum 'an dini, barang siapa dari kalian yang murtad keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka cinta kepada Allah dan Allah juga cinta. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat mereka, orang yang cinta kepada Allah dan Allah juga cinta kepada Allah. Adillah kita disebutkan pada seorang orang beriman, dia merendah, bukan sombong dan takabur, merasa hebat, merasa lebih wah, apakah dalam bidang keilmuan, apakah dalam harta dan lain sebagainya. Melainkan dia adillah, tawadhu, merendah pada sama orang-orang yang beriman. Izzatin al-kafir, tapi kepada orang-orang kafir, izzah, dia tegas, keras. Yujahiduna fi sabilillah, dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu. Para awliya Allah lakukan jihad, tidak meninggalkan jihad. Wala yaqafuna fillahi lawmata laim, dan tidak takut, ya, kepada celaan orang-orang yang bercela dalam menyampaikan kebenaran. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan pada ayat ini merupakan pedoman, ya, bukan itu kan pedoman, ya, merupakan pedoman bagi kita dan jerumus ke dalam, ya, jurang-jurang yang dipasang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu untuk menjerumuskan Bani Adam dari jalan yang lurus. Nah, kenapa demikian? Kita lihat dalam masyarakat kita, kalau seorang itu adalah waliullah, maka dia maksum.
sehingga kesalahan apapun yang dilakukan oleh orang tersebut dibenarkan dan ditangguhi. Nah, sehingga dengan sebab ini, ya, itu menjadi pintu terjerumusnya sekian banyak orang yang sesat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Disebutkan ada 4 ciri. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-wasf al-awwal, sifat yang pertama, awliya, annahum adillatun 'ala al-mu'minina fala yuharibunahum wa la yaqifuna ضدهم wa la yunabidunahum